Nursaragi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015-0236-1535 akan mengambil video UKIN pada tanggal 5 Desember 2023 pada kelas 5 SD Negeri 174563 Lumban Sewa, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan tema 5 ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Kalau sehat berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Apa pimpin doa hari ini? Nadine, ayo masuknya. Kita sama-sama berdoa untuk mengucap syukur karena kita dapat kembali ke tempat ini dalam keadaan sehat. Oke. Mari kita tundukkan doa. Ya Allah Bapa kami yang tetap kerajaan di surga, kami puji dan kami menaikkan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai praktik. Kiranya berkatilah kami agar kami dapat melakukan praktik dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang tidak pernah lumpuh dari dosa. Kiranya hapuskan lagi. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, lindungilah mereka, jauhkan dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan. Hadir semua? Ya, hadir semua kan? Nah, Preti maju ke depan, bawakan lagu nak. Garuda Pancasila. Semua berdiri. Langit si kecil. Sekarang anak-anak melihat foto tersebut. Ayo. Setelah kamu lihat fotonya, masih ingatkah kalian hubungan dari masing-masing gambar tersebut? Gambar pertama gambar apa? Kuku. Gambar kedua apa? Rumput. Dengan? Pohon dengan banu. Nomor 3 apa? Rusa. Ya, sekarang ibu mau bertanya. Setelah kalian mengamati gambar yang ketiga gambar tersebut, apa yang muncul di pikiran kalian? Tentang apa? Tentang Iya, tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? hubungan antara dua makhluk hidup. Ya, hubungan timbal balik antara kedua makhluk Hidup. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup itu disebut simbiosis. Simbiosis. Ada kamu ketahui berapa simbiosis? Ada 3 jenis. Apa itu? mutualisme, kolonialisme, parasitisme. Kalau dia simbiosis mutualisme, apa pengertiannya? Sama-sama menguntungkan. Apanya yang sama-sama menguntungkan? Contohnya seperti burung jalak kerbau. Ya, burung jalak dengan kerbau itu. Hari ini kita masuk kepada tema 5. Tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari itu nanti kami harapkan anak-anak di sana
melakukan berdiskusi, mampu menganalisis hubungan antara rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Berikutnya, kegiatan berdiskusi, anak-anak nanti bisa mendesain poster jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang berikutnya, bisa nanti kamu membaca teks dan berdiskusi dan mampu menganalisis pokok pikiran di sebuah paragraf yang ada pada bacaan. Yang berikutnya, anak-anak mampu mendesain peta pikiran dari teks non-fiksi dengan tepat. Itulah tujuan yang kami harapkan nanti setelah mempelajari ekosistem. Nah, itulah daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, melihat gambar di slide ibu, itu apa? Tumbuhan apa? Jambu. Yang ada pada video apa? Jambu. Tebu ya, ada ya. Nah, pernah lihat pohon seperti ini? Pernah. Selain pohon tebu, apa lagi ada di situ? Ada banyak belalang. Belalang kan? Iya. Nah, setelah kamu mengamati video tadi, mengapa ribuan belalang tersebut menyerang pohon tebu? Karena belalang membutuhkan makanan. Karena belalang membutuhkan makanan. Dari mana? Dari tebu. Dari tebu. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ledakan populasi dari belalang tersebut? Iya, kita bisa menyemprotkan anti hama agar pohon tebu tadi tidak rusak. Karena dia tadi diserbu oleh belalang untuk memakan apa tadi? Daun-daunan yang ada pada pohon tebu atau pohon jagung. Nah, yang dapat kita lakukan mengatasi populasi itu tadi populasi apa? Populasi belalang. Dengan? Iya. Nah, untuk mengatasi kedua makhluk tadi biar jangan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, kita harus memberantas apa tanya? Belalang. Iya. Nah, berikutnya, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapat energi dari matahari. Hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau, daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan dinamakan omnivor. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu itu dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Di situ tadi ada bacaan apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Semua tumbuhan yang berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut apa? Produsen. Disebut apa? Produsen. Makhluk hidup yang
Konsumen disebut. Contoh produsen. Apalagi? Padi. Apalagi? Apalagi? Kau termasuk apa? Manusia. Pemakai. Nah, tadi yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebutlah itu konsumen. Apa-apa sajalah yang kamu ketahui konsumen. Bukan. Iya. Ada itu jenis konsumen yang memakan tumbuhan. Ada itu jenis konsumen yang memakan apa? Daging. Ada itu jenis konsumen yang bagaimana lagi? Memakan segalanya. Sekarang ibu tanya anak-anak, apakah contoh konsumen yang memakan rumput disebut apa itu? Iya, herbivore. Itulah konsumen yang memakan rumput. Pemakan rumput disebutlah itu herbivore. Ada itu konsumen pemakan daging. Apa itu? Ada itu konsumen pemakan segalanya. Makanan itu adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Disebut apa itu? Rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungan yang khas antara produsen dan konsumen. Apa tadi produsen? Produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Apa itu konsumen? Yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, hubungan antara produsen dan konsumen tadi disebutlah itu rantai. Nah, berdasarkan bacaan tadi, mari kamu melakukan hal berikut bersama dengan temanmu. Carilah kosakata yang menurutmu dan kelompokmu sulit, kemudian carilah artinya. Buatlah peta pikiran dari teks non-fiksi yang sudah kamu baca tadi. Sudah dibaca tadi kan? Nah, ibu akan memberikan KPD-nya di kelompok 1. Oke, ayo sekarang coba dikerjakan. Tugasnya maju ke depan. Carilah 5 buah kosakata sulit dari teks di atas, kemudian cari artinya. Ekosistem, komunitas dan keanekaragaman lingkungannya yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis di alam. Karnivor, hewan pemakan daging. Omnivor, hewan pemakan segalanya. Herbivor, hewan pemakan tumbuhan hijau. Carilah 5 buah kosakata sulit dari teks di atas, kemudian cari artinya. Ekosistem. Satu, ekosistem, komunitas dan keanekaragaman lingkungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekosistem. Karnivor, hewan pemakan daging. Herbivor, hewan pemakan tumbuhan. Omnivor, hewan pemakan segalanya. Oke, tepuk tangannya. Carilah 5 buah kosakata sulit dari teks di atas, kemudian carilah artinya. Kita bernyanyi sejenak ya. Di mana
Silakan dikerjakan sekarang. tentang jaring-jaring makanan yang kami buat berasal dari sawah. Saya berprofesi kami dimulai dari padi. Padi dimakan ulat, ulat dimakan tikus, tikus dimakan ulat, ulat dimakan ulat. Tikus dimakan ulat. Tikus dimakan ulat. Lalu ulat dimakan elang. Lalu setelah elang menjadi mati dibuat menjadi pengurai. Dimakan oleh pengurai. Ulat konsumen pertama. Konsumen kedua belalang. Konsumen ketiga tikus. Konsumen keempat ulat. Konsumen kelima elang dan pengurainya ke jamur.
Sebagai produsen adalah pohon dan mesin rumput. Ya. Sebagai konsumen adalah kelinci, kambing, burung hantu, elang, singa, dan ular. Pertama-tama. Pertama-tama, rumput dimakan kelinci, Iya, kelinci rumput dimakan dimakan ular, ular ular dimakan dimakan singa, singa mati menjadi pengurai. Ya. Kedua. Kedua, rumput dimakan kambing, kambing dimakan singa, singa mati menjadi pengurai. Ya. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan jaring-jaring makanan. Sebagai produsen rumput dan konsumen ikan kecil, udang, ikan besar, burung elang, keong, buaya, jentik air, katak, dan burung bangau. Sebagai pengurai jamur. Rumput dimakan ikan kecil dimakan udang, dan udang dimakan ikan besar. Setelah itu ikan besar dimakan burung bangau dimakan buaya mati dan jadi pengurai. Masih semangat? Sekarang kita simpulkan yang kita buat pelajaran hari ini, membuat poster jaring-jaring makanan. Nah, kesimpulannya siapa bisa buat? Pada jaring-jaring makanan itu, di situ ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Nah, antara produsen dan konsumen saling memakan. Itulah kesimpulan yang kebuat pada jaring-jaring makanan. Produsen. Kita explain sejenak ya. 5, 4, kerja mandiri. Kasih waktu 5 menit ya. Ibu beri itu hanya 3 soal. Bagi yang sudah, boleh dikumpul ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke. Anak-anak di rumah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, jangan lupa di rumah
Di rumah